Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wani Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul Dawn of Death tahun 2004, di mana film ini menceritakan tentang sebuah kota yang terkena virus aneh hingga menyebabkan orang-orang di sana menjadi zombie. Kira-kira akan seseru apa? Oke lah, daripada kalian kesel-kesel karena terjebak dengan perkataan buaya betina yang mengatakan Neng mah gak bakalan selingkuhin AA tapi kenyataannya waduk, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang perawat bernama Anna yang sedang melaporkan ke seorang dokter tentang penyakit pasiennya yang terkena luka gigitan sangat parah akibat berantem di sebuah bar. Sure. Setelah itu si Anna pun izin ke temannya yang bernama Cora untuk pulang lebih dulu karena dia sudah janji ke suaminya untuk pulang lebih cepat. Sesampai di komplek perumahannya, dia pun bertemu dengan anak tetangganya yang bernama Vivian yang ingin menunjukkan aksi sepatu rodanya ke si Anna. Namun si Anna yang kelelahan memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah. Hey. Setelah di dalam, si Anna pun sangat senang setelah melihat suaminya yang bernama Louis sudah pulang lebih dulu. Dan setelah menceritakan masalah pekerjaannya masing-masing, mereka pun memutuskan untuk membuat Dede Orok. Di keesokan harinya, si Louis pun terbangunkan oleh si Vivian yang berniat masuk ke dalam kamarnya. Melihat si Vivian yang terluka, si Louis yang panik pun berniat untuk menolongnya. Namun tiba-tiba... Entah apa yang sebenarnya terjadi ke si Vivian, tiba-tiba dia langsung mencupang si Louis. Melihat hal itu, si Anna yang terbangunkan pun bergegas untuk menolongnya. Setelah itu, si Anna yang melihat suaminya terluka parah pun bergegas untuk memberikan pertolongan pertama. Namun suenya karena lukanya cukup parah, si Louis pun harus modar. Di tengah kepanikan, si Anna pun berniat untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba... What are you doing? Dan anehnya setelah si Louis modar, kini dia kembali bangkit dan langsung menyerang si Anna. Namun untungnya si Anna berhasil bersembunyi di dalam toilet. Sesaat kemudian, si Anna yang masih mengkhawatirkan si Louis pun berniat untuk mengeceknya. Louis? Setelah berhasil keluar melewati jendela toilet, si Anna pun berniat untuk pergi. Namun setelah melihat tetangganya, dia pun berniat untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun bukannya menjawab, si Asep malah berniat mengheadshot si Anna. I told you to get back. Dan untungnya si Asep keburu dicium oleh mobil ambulan. Setelah itu si Anna pun semakin shock setelah melihat orang-orang di komplek perumahannya menjadi buas seperti si Louis. Di tengah kengerian, si Anna yang melihat si Louis datang pun bergegas pergi. Dan ternyata kengerian yang terjadi itu bukan hanya di kompleks si Anna saja, melainkan seluruh kota. Dan suenya lagi tidak ada yang tahu dengan pasti penyebab orang-orang menjadi buas seperti itu.
Lalu saat di tengah perjalanan, si Ana pun semakin bergidik ngeri setelah melihat orang-orang kini menjadi buas dan saling menyerang. Di tengah kengerian, tiba-tiba sungguh suwe akibat ada seorang pria yang mencoba mengambil mobilnya. Si Ana yang panik pun tanpa disengaja menginjak gasnya hingga mubui ke dalam ruyuk dan menabrak pohon petei. Kira-kira apakah si Ana akan selamat? Kalem heula atuh karena film pun baru dimulai. Dan ternyata kengerian itu diakibatkan oleh sebuah virus yang tidak dikenal yang menginfeksi orang-orang hingga menjadi sesosok zombie. Hingga akhirnya seluruh dunia pun menjadi kacau akibat virus itu. Lalu kita dialihkan ke si anak yang baru saja sadar dari pingsannya. Say something. Tidak lama kemudian dia pun ditodong oleh seorang serif bernama Ken. Namun dirasa si anak tidak terkena virus itu, si Ken pun mengajak si anak pergi dari tempat ini. Okay, put the guns down. Di tengah perjalanan hampir saja mereka pun kena headshot oleh seorang pria bernama Andre karena si Andre menduga si anak dan si Ken adalah bagian dari para zombie itu. Setelah itu, si Agus yang melihat si Ken dan si anak akan pergi ke arah kota melarang mereka untuk pergi ke sana karena di sana sudah dipenuhi oleh segerombolan zombie. Kemudian si Agus pun mengajak si Ken dan si anak untuk pergi bersembunyi di sebuah mall. Dirasa tidak ada cara lain, si anak dan si Ken pun memutuskan untuk ikut. Singkat waktu, di saat mereka akan masuk ke dalam mall, mereka pun panik setelah melihat para zombie mulai berdatangan. Melihat hal itu, si Andre yang membawa pistol FF pun berniat untuk menembaknya. Damn. Tepat pada waktunya, di saat para zombie itu mulai menyerang mereka, mereka berhasil masuk ke dalam mall itu terlebih dulu. Setelah di dalam, si Andre dan si Agus pun berniat mengecek sekeliling mall untuk memastikan mall ini aman dari para zombie. Sementara itu, si Ken diminta untuk tetap di sini menjaga istrinya si Andre yang tengah hamil besar dan si anak. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan ke si Agus yang sedang mengecek area toko cangcut. Hingga tidak lama kemudian si Agus pun mendengar sesuatu dari arah toilet. Takutnya itu zombie, dia pun berniat untuk mengeceknya. Dan benar saja itu adalah sesosok zombie botak yang sedang memukbang seorang OB. Hingga tidak lama kemudian si zombie yang melihat si Agus pun langsung menyerangnya. Namun untungnya si Agus berhasil mencolok tangkurak si zombie itu hingga tumbang. Di waktu yang bersamaan si Ken yang mendengar keriuhan itu pun berniat untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba melihat si Ken akan dikokop sesosok zombie, si Ana pun berniat untuk menolongnya. Walaupun tembakannya sabun, namun pada akhirnya si Ana berhasil menyelamatkan si Ken. Setelah itu dirasa lantai ini dihuni oleh para zombie, si Agus pun mengajak yang lainnya untuk naik ke lantai 2.
Sesampainya di lantai 2, mereka pun langsung ditodong oleh ketiga security mall yang sudah ada di lantai itu terlebih dulu. Melihat kedatangan mereka, seorang security bernama si J pun langsung menyuruh si anak dan yang lainnya segera pergi dari tempat ini dan mencari perlindungan ke tempat lain karena tak ingin membahayakan dia dan kedua anak buahnya. Mendengar hal itu, si Ana pun langsung memohon ke si J untuk mengizinkan dia dan yang lainnya berlindung di lantai ini. Karena merasa tak tega, akhirnya si J pun mengizinkan si Ana dan yang lainnya. Sesaat kemudian, setelah kondisi mulai tenang, si Andre pun meminta izin ke si J untuk membawa istrinya ke toilet. Dan ternyata akibat kejadian itu, tangan istrinya si Andre mengalami luka gigitan sesosok zombie. Namun si Andre yang tidak menyadari jika gigitan itu sangatlah berbahaya, dengan tenang mengobati luka istrinya itu. Kemudian kita dialihkan ke si Agus yang mengajak si J dan yang lainnya untuk mengecat atap mall ini agar tim penyelamat bisa mengetahui jika di mall ini masih ada orang yang masih hidup. Dirasa rencana itu bagus, mereka pun setuju untuk melakukannya. Singkat waktu setelah mengecat atap mall itu, mereka pun kaget setelah melihat segerombolan zombie mulai berdatangan. Hingga di tengah kengerian, mereka pun melihat seorang pria bernama Andi yang terjebak di atap toko senjata. Namun karena si Andi dikelilingi ribuan para zombie, mereka pun tak bisa menolongnya. Hingga tidak lama kemudian, mereka pun sangat senang setelah melihat sebuah helikopter datang. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berteriak meminta bantuan. Sungguh suwe, walaupun sudah mengecat tulisan segede gaban, namun pilot helikopter itu tidak menyadari keberadaan mereka. Singkat waktu, di malam harinya si Agus yang tak ingin modar di tempat ini pun langsung mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Namun si Andre menolaknya dan memutuskan untuk tetap di mall ini sampai helikopter itu kembali. Dirasa tidak ada cara lain, si Agus pun terpaksa mengikuti kemauan mereka. Di keesokan harinya, mereka pun dikagetkan oleh sebuah truk kontainer yang sedang dikejar segerombolan zombie. Melihat hal itu, si Ana pun berniat untuk menolongnya. Namun si J yang tak ingin ambil resiko melarang si Ana untuk melakukannya. Jika si Ana membangkang, maka dia akan mengheadshotnya. Dirasa perkataan si Ana ada benarnya, anak buah si J bernama Dayat pun langsung membujuk si J untuk mengizinkannya. Namun bukannya mendengarkan, si J malah langsung marah ke si Dayat. Melihat keegoisan si J, si Ken pun berniat untuk melakukan sesuatu. So get the fucking gun out of my face! Is there a holding cell in there? Setelah berhasil meringkus si J dan satu anak buahnya, si Ken pun berniat untuk memasukkan mereka ke dalam sel. Sementara itu, si Andre mengajak yang lainnya untuk segera menyelamatkan orang-orang yang ada di truk kontainer itu. Saat kemudian si Agus pun mengajak si Andre untuk keluar memancing perhatian para zombie agar mereka bisa dengan mudah naik ke atap mall itu. Get back inside! I don't see anybody. Walaupun hampir dikokop puluhan para zombie, namun pada akhirnya si Agus dan yang lainnya berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam truk itu. Melihat salah satu dari mereka terluka parah akibat gigitan para zombie, si Ana pun berniat untuk mengobatinya. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan ke si Ken yang berniat meminjam truknya si Emma, di mana dia berniat pergi ke kota Pastor untuk menyelamatkan saudaranya di sana. Mendengar hal itu, si Ingkus yang sempat ke kota itu pun memberitahukan jika orang-orang di sana sudah modar dan berubah menjadi sesosok zombie. Mendengar hal itu, si Ken pun langsung mengurungkan niatnya.
Kemudian kita dialihkan ke si anak yang sedang merawat seorang bondon subur bernama Kokom. Si anak yang bukan seorang dokter pun tidak menyadari jika sebenarnya si Kokom sudah terinfeksi. Setelah itu si Ana pun diminta oleh si Ucup untuk mengobati tangan seorang pria bernama Prank yang terluka akibat gigitan si zombie. Namun di saat si Ana akan mengobati tangannya, tiba-tiba terjadi sesuatu ke si Kokom. Dirasa si Kokom sudah modar, si Ana pun meminta ke si Ucup untuk memindahkan jasadnya ke ruangan lain. Namun tiba-tiba... Guys, do you want to move into the other room? Setelah kejadian yang baru saja dia alami, kini si Ana pun yakin jika gigitan zombie itu akan menghabisi mereka secara perlahan dan setelah itu akan hidup kembali dan berubah menjadi zombie. Mendengar hal itu, si Andre yang tahu istrinya tergigit pun bergegas pergi untuk mengecek keadaannya. Di sisi lain, si Agus yang tahu si Prank tergigit pun berniat untuk menghabisinya sebelum dia berubah menjadi zombie. Sesaat kemudian si Ana pun langsung memberitahukan ke si Prank jika sekarang dia sudah terinfeksi dan sebentar lagi akan berubah menjadi sesosok zombie. Karena tidak ada obat untuk menyembuhkannya, dengan terpaksa mereka pun akan menghabisi si Prank. Mendengar hal itu, anaknya si Prank pun memohon ke si Ana dan yang lainnya untuk tidak melakukan itu. Namun si Prank yang sadar jika umurnya tidak akan lama lagi, mencoba untuk menenangkan anaknya itu. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Andre yang berniat menemui istrinya yang sedang memilih baju orok. Melihat hal itu, si Andre yang tak ingin istrinya kepikiran pun mencoba untuk merahasiakan semua itu. Dan seolah-olah semuanya akan baik-baik saja. Man, give me a hug. Singkat waktu beberapa pekan kemudian, mereka yang masih terjebak di mall pun berusaha untuk menikmati barang-barang yang ada di mall itu. Sesaat kemudian, si Ana yang tak pernah melihat keberadaan istrinya si Andre pun mencoba untuk menanyakannya. Namun dengan gelagat anehnya, si Andre pun memberitahukan jika sekarang istrinya baik-baik saja. Tanpa ada rasa curiga, mereka pun mencoba untuk mempercayainya. Singkat waktu di malam harinya, kita pun diperlihatkan ke si Ana dan yang lainnya yang sedang menikmati makan malam bersama sambil menceritakan masa lalunya masing-masing. Lalu tiba-tiba... Setelah lampu mall ngejepret, si Agus pun meminta ke si CJ untuk mengantarkannya mengecek generator mall ini. Jika si CJ menolak, maka si Agus akan memasukkannya lagi ke dalam sel. Mendengar hal itu, dengan terpaksa si CJ pun menyetujuinya. Done this before. Sesampainya di parkiran mall, mereka pun panik setelah melihat sekelebat bayangan dari kegelapan. Dirasa itu si zombie, si CJ pun meminta ke semuanya untuk berhati-hati. Dan ternyata itu hanyalah seekor acu. Di tengah rasa lega, tiba-tiba... Sungguh suwe, si Dayat pun harus merasakan ngilu setelah terkena cupang oleh sesosok zombie buntung. Di tengah kengerian, mereka yang melihat para zombie mulai berdatangan pun langsung ngabret seedan-edannya.
Di tengah kepungan para zombie, si Agus yang melihat pertama oplosan pun berniat untuk melakukan sesuatu. CJ! Maxis! Dan berkat si Agus yang memandikan para zombie itu dengan pertama oplosan, hingga akhirnya mereka pun berhasil membakar semua para zombie itu. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Andre yang tengah bersedih dikarenakan istri tercintanya sudah modar akibat virus itu. Melihat si Luda yang kini menjadi zombie, bukannya takut, si Andre yang sangat lope ke si Luda malah berniat membantunya untuk melahirkan. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke Maichi yang baru saja selesai ngeluting makanan. Setelah itu, dia yang khawatir dengan keadaan si Luda pun berniat untuk mengeceknya. Sesampainya di sana, Maichi pun shock parah setelah melihat kini si Luda yang sudah menjadi zombie. Tanpa pikir panjang, dia pun berniat untuk menghabisinya. Melihat istri tercintanya modar di headshot Maichi, si Andre yang sudah gelo malah menembak Maichi hingga akhirnya mereka pun harus modar setelah saling tembak. Di sisi lain, si Ingkus yang mendengar tembakan itu pun mengajak yang lainnya untuk mengecek. Norma. Hingga sesampainya di sana, mereka pun shock parah setelah melihat Maichi dan si Andre sudah modar mengenaskan. Di tengah kengerian yang terjadi, si anak pun berniat mengecek oroknya si Andre. Dan ternyata kini oroknya si Andre pun sudah berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, si anak pun berniat untuk menghabisinya. Setelah kejadian itu, mereka yang tak ingin modar di tempat ini pun memutuskan untuk pergi dari mall ini. Kemudian si Agus yang melihat beberapa bus di parkiran pun mengajak yang lainnya untuk memodif bus itu menjadi bus tempur agar mereka bisa pergi dari tempat ini. Dan jika rencana itu berhasil, si Ingkus pun menawarkan mereka untuk pergi ke sebuah pulau bernama Marina karena dia yakin di sana mereka bisa terbebas dari para zombie itu. Dirasa itu ide yang sangat bagus, mereka pun setuju untuk melakukannya. Singkat waktu setelah berhasil memodif bus itu, si Ken pun berniat memberitahukan ke si Andi jika 5 hari lagi mereka akan segera pergi dari tempat ini. Namun setelah melihat si Andi yang kelaparan, si Ken yang merasa kasihan pun berniat mengantarkan makanan menggunakan acu miliknya si Nicole. The walkie's in the bag. No, oh, man, they got him. Namun sueknya akibat pintu acu itu terbuka, para zombie itu malah masuk ke tokonya si Andi. Melihat hal itu, si Agus pun berniat untuk memberitahukannya ke si Andi. Hingga tidak lama kemudian, si Andi pun memberitahukan jika sekarang dia sudah terluka akibat tergigit oleh zombie.
Di tengah kebingungan, mereka pun panik setelah melihat si beban Nicole malah pergi ke toko itu untuk menyelamatkan acunya. Takut terjadi apa-apa dengan si Nicole, mereka pun berniat menyusulnya melewati gorong-gorong. Namun sebelum pergi, si Agus meminta ke si Engkus untuk menjaga pintu itu sampai mereka kembali. Sesampainya di depan tokonya si Andi, mereka pun harus diserang oleh para zombie akibat kecerobohannya si Tucker. Walaupun sempat diserang ribuan zombie, namun pada akhirnya mereka berhasil masuk ke toko itu. Lalu si Agus pun mengajak yang lainnya untuk segera mencari keberadaan si Nicole. Hingga tidak lama kemudian, mereka pun menemukan si Andi yang kini sudah menjadi zombie. Walaupun tak tega, mereka pun harus menghabisinya. Dan setelah berhasil menyelamatkan si Nicole, mereka pun harus memikirkan cara agar bisa kembali ke mall itu. Hingga tidak lama kemudian, si CJ pun berniat melakukan sesuatu menggunakan gas LPG kiloan. Walaupun si Tucker harus modar di mukbang para zombie, namun pada akhirnya mereka berhasil sampai ke mall itu. Namun sueknya, pintu mall itu malah dikunci oleh si Engkus. Melihat hal itu, jelas saja mereka pun semakin panik, apalagi para zombie mulai berdatangan. Hingga tidak lama kemudian, si Anan datang dan langsung membuka pintu itu. Dirasa mall ini sudah tidak aman lagi, mereka pun bergegas pergi menggunakan bus yang sudah mereka modif. Namun suenya, akibat para zombie itu terlalu banyak, bus yang mereka tumpangi tidak bisa lewat. Melihat hal itu, si CJ pun berniat menggunakan tabung gas LPG kiloan untuk meledakkan para zombie. Dan setelah berhasil meluluhlantahkan para zombie, mereka pun bergegas pergi menuju dermaga. Di perjalanan, si Ken pun melihat sesosok zombie yang berhasil naik ke mobilnya. Kemudian dia pun menyuruh ke yang lainnya untuk segera menghabisi zombie itu. Namun akibat terlalu panik, mobil yang si Ken bawa harus mengalami kecelakaan. Hingga setelah kejadian itu, si Engkus yang tak ingin modar menjadi santapan para zombie memutuskan untuk pergi tanpa mempedulikan si Ken yang terjepit. What the fuck? Mamam Tasya, akibat keegoisannya, si Engkus pun harus modar setelah dirinya dimukbang oleh sesosok zombie. Di sisi lain, si CJ yang melihat mobil si Ken terguling pun langsung mengajak si Ana dan si Agus untuk menolongnya. No. Everyone. Setelah berhasil menyelamatkan si Ken dan si Cecep, si CJ pun mengajak si Ana untuk segera naik ke dalam bus. Namun si Ana yang baru sadar jika kunci kapal ada di si Engkus berniat untuk mengambilnya terlebih dulu.
Demi mengambil sebuah kunci, si Ana pun hampir saja kena santapan para zombie. Namun untungnya si Agus berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi melanjutkan perjalanan. Sesampainya di dermaga, mereka pun bergegas pergi menuju kapal. Namun setelah melihat para zombie mulai bermunculan, si CJ pun meminta ke yang lainnya untuk pergi lebih dulu, sementara dia mencoba untuk menahan para zombie itu. Dan setelah terkepung oleh para zombie, si CJ pun berniat untuk melakukan sesuatu. Berkat pengorbanannya si CJ yang meledakkan dermaga, si Ana dan yang lainnya pun bisa dengan mudah menaiki kapal. Namun suwenya, si Agus tak bisa ikut dengan mereka karena dia sudah tergigit sebelumnya saat menolong si Ana. Mendengar hal itu, jelas saja si Ana pun sangat sedih. Namun karena tidak ada cara lain, dengan terpaksa mereka pun harus meninggalkannya. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Ana dan yang lainnya yang sudah sampai ke pulau itu. Namun ternyata pulau itu sudah dipenuhi oleh para zombie. Kira-kira apakah mereka akan selamat? Dah paduli piagong, karena film pun sudah berakhir. Gimana guys, film yang cukup seru dan menegangkan bukan? Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Dawn of Dead tahun 2004. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.